Oke, oke. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu semua. Kita pada malam ini mengangkat tema tips-tips untuk meraih beasiswa Universitas Madinah, Islam Madinah ya, Ya, Arab Saudi. Jadi harapan kita sebenarnya yang pertama mungkin untuk memberikan semangat untuk mungkin adik-adik kita yang pengen mencari beasiswa atau pengen bersekolah di Timur Tengah nanti bisa tercerahkan atau mungkin bisa punya cita-cita yang sama, akhirnya mungkin nanti mulai mempersiapkan diri untuk mencari beasiswa di Universitas Islam Madinah pada khususnya. Tapi pada umumnya kita akan nanti coba akan bahas terutama yang universitas-universitas yang ada di Timur Tengah. Nanti ada beberapa pembicara yang memang mendapatkan beasiswa dari universitas-universitas di Timur Tengah. Baik, mungkin kita mulai dengan perkenalan dulu. Mungkin silahkan Ustadz Rifki memperkenalkan diri, waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Mubarak, lahir di Kalimantan, sekarang domisili di Ponorogo. Kebetulan di tahun 2016, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi S1 di Universitas Islam Madinah, seperti itu. Ya, mungkin kita akan sharing yang saya ketahui berdasarkan pengalaman saya, bagaimana studi di sana dan sebagainya. Mungkin nanti akan dibimbing oleh Pak Mukhlis, seperti itu. Baik, mungkin saya juga perkenalan diri juga ya. Mungkin yang di sini ada yang sudah kenal, ada yang sudah belum, seperti itu ya. Mungkin saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Mukhlis. Kebetulan saya memang menyukai dunia-dunia edukasi, dunia-dunia pendidikan. Kurang lebih saya menggeluti dunia startup pendidikan itu kurang lebih 8 tahun. Nah, jadi harapan saya juga kita akan memunculkan bibit-bibit semangat untuk belajar menjadi mahasiswa-mahasiswa terutama yang mendapatkan beasiswa di Timur Tengah begitu ya. Baik, kita langsung mulai aja ya, ini bentuknya diskusi. Jadi yang pertama yang terutama pasti kita pengen tahu Rifki ini informasi awal nih dari apakah mendapatkan informasi awalnya dari mana terkait universitasnya atau enggak terkait beasiswanya, itu pertama dari mana? Kalau untuk Universitas Islam Madinah itu tahunya pas dulu masih menjadi santri di Gontor, itu kurang lebih pas kelas 1 SMA, kurang lebih seperti itu. Ada beberapa dosen dari kampus Universitas Islam Madinah yang mengadakan pelatihan begitu tentang bahasa, kemudian pelatihan tentang dirasat Islamiyah, pelajaran masalah keislaman. Itu interaksi pertama, bertemu dengan orang-orang atau dosen-dosen yang ada dari Universitas Islam Madinah. Kalau ketemunya seperti itu, selain itu pula Pak Kiai di Pondok Gontor itu salah satunya ada alumni dari kampus Universitas Islam Madinah. Jadi itu yang buat saya tahu tentang ada kampus namanya Universitas Islam Madinah. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi memang sebelumnya udah ada alumni yang ini ya, yang kuliah di sana berarti ya, Rifki ini. Sudah. Kalau Udah. dari Gontor sudah ada di sana. Ya. Oke. Terus apa yang membuat Rifki ini tertarik nih untuk
untuk masuk di Universitas Islam Madinah terutama ya? Kalau itu uh, dulu pernah kalau secara tidak langsung dulu pernah sakit di uh, pondok, kemudian di klinik itu di kamar klinik dipajang foto Masjid Nabawi. Kita lagi sakit melihat itu lukisan atau foto seperti itu, di situ timbul oh kapan ya ingin rasanya ingin sholat di situ gitu. Ada rasa-rasa seperti itu. Dan ya akhirnya setelah selesai mengabdi di Gontor itu kira-kira 2013-2014 ada teman yang mengajak untuk mendaftar di Universitas Islam Madinah. Jadi sebenarnya nggak sengaja juga seperti itu. Oh gitu ya. Jadi berawal dari niat dulu berarti ya, Iya pengen ada ke Masjid keinginan Nabawi ya. begitu, angan-angan Itu meskipun dari ya Masjid nggak Nabawi tahu jauh kapan. nggak itu kampusnya itu? Kita dulu sempat ketemu ya di Masjid Nabawi ya waktu itu ya. Iya, kalau kampus ke Masjid Nabawi itu kira-kira 7 sampai 8 kilo kurang lebih seperti itu. 7 oh dekat ya berarti ya? Iya, lumayan lah. Oh iya 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 iya. Oke. Nah ini subhanallah sekali ya dari Alhamdulillah. dari membayangkan masjid. Jadi kuliah di Madinah ya. Kalau misalkan membayangkan Mekah berarti nanti universitasnya di Mekah. Kalau di universitas yang benar-benar di Mekah itu ada ya? Ada Ada Umul ya? Qura namanya, ada. Oh gitu ya. Dan ada beasiswa juga di situ. Ada juga, ada, Ada ya. ada. Rata-rata di Oke. universitas yang lain ada yang di Saudi itu mengadakan, cuman Hmm, mungkin yang lebih terdengar kadang itu yang Madinah itu seperti itu. Yang lainnya ada, ada. hmm, iya iya. Yang menurut mungkin yang bikin menarik adalah ini kalau misalkan kita haji itu kan cukup lama ya masa tunggunya ya. Mungkin sekitar ya 20-30 tahun ya. Nah, kalau misalnya jadi mahasiswa nih, ya mungkin kayak sharing aja sih buat Rifki. Apakah bisa kalau misalkan di kuliah di sana, entah di Madinah atau di Arab nantinya, itu bisa sekalian haji nih? Kalau berdasarkan pengalaman lebih mudah ya daripada di Indonesia untuk bisa berhaji, meskipun sekarang juga untuk mahasiswa atau orang-orang Indonesia yang ada di Saudi itu dibatasi sebenarnya oleh pemerintah. Jadi Hmm. untuk bisa berhaji normalnya itu kalau pakai surat izin itu per 5 tahun. Jadi misalkan tahun ini sudah haji, Hmm. maka boleh berhaji lagi 5 tahun lagi seperti itu. Oh, Kecuali memang nanti ikut seperti petugas haji seperti itu mungkin lain lah, ada ini izin adalah khusus seperti itu. kerja jadi petugas haji, terus kalian haji gitu ya? Cuman kalau yang untuk haji normal kita nggak petugas begitu, ya jatahnya per 5 tahun. Oh, Cuman nanti itu kalau berarti kalau misalkan mahasiswa masuk biasa, sampai keluar bisa sekali haji berarti ya? ya minimal sekali, insya Allah bisa seperti itu. Banyak Oke. donatur-donatur juga yang ingin menghajikan seperti itu untuk mahasiswa atau pelajar-pelajar yang di sana. Jadi ada Hmm. bantuan dana seperti itu. Karena Ya, ya. untuk surat izinnya itu juga lumayan besar harganya. Mungkin kalau Hmm. dikurskan mungkin 20 juta mungkin kisaran seperti itu surat izinnya itu. Hmm. Oke. Oke, terus tentunya kan ada kuotanya, ada batasannya ya buat masuk ke universitas ya. Contohnya kalau di Indonesia juga kayak beberapa beasiswa itu kan ada kuotanya. Pasti ada ini dong, ada runutan atau tata caranya Rifki itu buat mempersiapkan diri ya gitu untuk agar bisa keterima di universitas terutama beasiswa ya ini di Islam Madinah itu mungkin bisa sharing terkait tipsnya ya gimana cara mempersiapkannya bagaimana mungkin tantangannya di mana gitu. Kalau berdasarkan pengalaman ya yang Rifki rasakan itu untuk di kampus Madinah, Universitas Islam Madinah itu eh, persiapannya kalau saya sendiri itu untuk tahun yang waktu diterima itu tidak ada persiapan sama sekali.
Jadi kalau ada yang berniat ingin mendaftar itu bisa langsung mengecek di websitenya, jadi website kampusnya dibuka. Kalau di zaman saya itu websitenya kalau tidak salah masih ingat admission.iu.edu.sa. Dari situ kita mendaftar, kemudian ya mengisi data diri, kemudian berkas-berkas yang diminta kita upload seperti itu. Oke, nanti mungkin ini ya, maksudnya ya detail kayak gitu kan banyak ya, detailnya mungkin nanti bisa kita lanjutkan di sesi yang lain ya. Tapi secara otomatis kalau saya menyimpulkan itu kalau review berarti cuman berkas saja ya, jadi nggak ada misalkan seleksi wawancara gitu, nggak ada ya? Kalau di tahunnya waktu itu di tahunnya Rifki itu Hmm? masih sebenarnya ada yang namanya muqabalah atau Hmm. interview. Hmm. Interviewnya itu Hmm. bisa dua, Hmm. kadang dosen-dosen atau syekh yang dari Madinah itu datang ke Indonesia, entah ke pondok-pondok pesantren tertentu atau ke universitas Islam tertentu. Di situ Hmm. mereka akan mengadakan pelatihan bahasa Hmm. plus wawancara untuk Hmm. penerimaan mahasiswa beasiswa seperti itu. Iya, Atau yang iya. kedua itu muqabalah atau interviewnya langsung ke Madinah. Jadi Hmm. Hmm. ada beberapa teman yang Hmm. umroh, Hmm. sekalian umroh mampir ke kampus untuk melaksanakan Hmm. interview seperti itu. Jadi ada dua Oh model. gitu. Jadi Ah, ah. umroh terus sekalian ke universitasnya terus dia wawancara di universitas gitu. Tapi kan ini panggil Mas aja ya, Mas Rifki ya. Dan yang terakhir yang ketiga, ini Ada 3. Oh namanya ya, ah, masih ah, ya. Oh ya. namanya murosalah. Jadi cuman upload berkas. Oh Untung-untungan itu. iya. Jadi Rifki yang Seperti ketiga itu. ya, yang upload Iya, berkas ya. masuknya yang ketiga sudah nggak ada Oke. istilahnya, nggak ada soalnya sudah nggak ikut interview dan lain sebagainya. Sebenarnya sudah kayak nggak ada harapan lah seperti itu. Sudah jalan sejak pendaftaran itu hampir Bismillah dua gitu tiga ya, tahun seperti pamit itu. gitu ya. Iya, iya. Tapi kan kalau misalkan kalau ini sharing aja ya, beberapa teman-teman yang mendapatkan beasiswa di NUT di Singapura atau di misalkan di Cambridge University itu kan perlu maksudnya kalau di Inggris itu namanya CIFR. CIFR itu nunjukin kemampuan bahasa Inggrisnya. Minimal itu kan CIFR-nya B2 ya. Nah, B2 itu profesiensi, dia bisa ngobrol, bisa tahu, ya bisa dibilang dia mengerti mengenai bahasa, penutur aslinya itu bisa mengerti. Artinya kan bahasa ini jadi apa ya, barrier ya, kalau misalkan nggak bisa bahasa Arab kan tentunya kalau misalkan kuliah di Timur Tengah kan juga nggak bisa nangkep ya. Nah, itu gimana nih terutama untuk mempersiapkan, kalau misalkan review seperti apa? Kalau untuk bahasa ini sebenarnya di sana sendiri di kampus di Universitas Islam Madinah itu ada pelatihan bahasa untuk orang yang sama sekali nol bahasa Arabnya. Bahkan ada Hmm. teman Eropa itu baru Hmm. mualaf Hmm. kemudian daftar kampus sama sekali nggak bisa bahasa, atau anak Subhanallah. SMA murni Hmm. yang Hmm. nggak pernah Hmm. kenal dengan bahasa Arab. Hmm. Karena mereka diterima di sana ada Hmm. lembaga untuk pelatihan bahasa. Jadi nggak Hmm. mesti syarat di Hmm. sana itu harus bisa bahasa Arab. Ya, Kalau ya, yang ya. nggak bisa bahasa Arab nanti akan di training kurang lebih, kalau yang nol sama sekali nggak Hmm. bisa bahasa Arab itu dalam jangka waktu 2 tahun. Hmm. Jadi kalau dia masa tinggalnya lebih lama, maksudnya Hmm. bisa jadi 6 tahun di sana, Hmm. di Madinahnya plus kalau sama bahasanya seperti itu. Jadi sebenarnya Hmm. bahasa juga uh, nanti di sana akan dibimbing lagi untuk orang-orang yang nggak bisa. Tapi kalau yang sudah bisa, itu biasanya nanti langsung masuk bisa ke kuliah langsung. Jadi di kampus itu 4 tahun lah kurang lebih seperti itu biasanya. Oke. Jadi nanti ada bimbingan bahasa kurang lebih 2 tahun ya, terus habis itu nanti 4 tahun masa studinya ya. Berarti dia kayak ada tambahan 2 tahun ya, kayak Mm-mm. apa ya, persiapan gitu ya. Kalau di Ya, misalkan kalau di sini S1-nya misalkan teknik mau masuk ke ekonomi itu kan perlu 1 tahun ya istilahnya kalau di sini ya, di universitas ini. Jadi itu mirip ya, ada 2 tahun ya.
Oke, Mm-mm. berarti memang It- sebenarnya beasiswa universitas, terutama Universitas Islam Madinah ini memang sebenarnya terbuka juga ya untuk bisa dibilang anak-anak SMA yang sekolahnya di sini sekolah SMA negeri berarti ya. Iya, iya, masih terbuka, Oh, terbuka sekali ya karena eh? kita juga nggak bisa memastikan apa Eh? namanya untuk 2 tahun terakhir ini malah Eh? tidak ada lagi sistem interview. Hmm, Heeh. iya iya iya. Kalau Jadi semacam hanya semacam kalau di Harvard University itu kan butuh motivation letter ya biasanya. Kalau yang terkenal biasanya kalau artis itu mau di Ayunja ya, dia kan keterima mm-mm, di 2 universitas di Eropa. Salah satu yang menjadi syarat itu kan kayak motivation letter. Nah, yang hal-hal seperti itu mungkin disepil aja kan berkasnya itu kan ada yang berkas yang bersifat semacam akademik ya atau mm-mm, mm-mm. berkas yang mungkin bersifat misalkan kayak motivation letter. Kalau misalkan di Eropa itu kan biasanya kalau misalkan dia nyari profesor yang dia itu eh, apa ya ada penelitian tertentu, nah dia tuh biasanya dia ngirim CV gitu bahwa dia tuh tertarik sama penelitian profesor ini dan dia eh, pengen tertarik nih ke bantu dia, makanya dia apply beasiswa ini. Biasanya kayak gitu kalau 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 universitas Eropa. Nah, kalau di Timur Tengah secara umum atau misalkan di Islam Madinah secara khusus itu ada nggak hal-hal seperti itu? Kalau di kampus itu pas pendaftaran ya yang harus ada itu rekomendasi atau tazkiyah Hmm, hmm, dari hmm, biasanya tokoh ulama ya bisa dari ormas tertentu seperti Muhammadiyah atau hmm, Nahdlatul Ulama atau MUI atau dai-dai seperti hmm, itu. Jadi kalau dari pengalaman ada beberapa teman itu yang memang rekomendasinya kuat, jadi orang-orang hmm, penting seperti itu. hmm, Jadi itu juga kadang bisa menjadi faktor gitu, makin hmm, tinggi kesempatan untuk iya diterima iya. seperti itu. Hmm, hmm. Nanti mungkin ini aja sih, terutama kan kalau misalkan orang mau mau masuk ke universitas-universitas tertentu itu kan ada spesifik berkas atau spesifik syarat yang harus dilakukan ya. Mungkin mungkin kita bisa bahas itu di sesi lain ya. Atau misalkan memang ternyata ada di sini yang tertarik pengen masuk ke Universitas Madinah gitu, mungkin kita bisa bikin sesi khusus berarti ya. Oke, Boleh, boleh, boleh. lanjut nih. Selama bertahun-tahun nih di Arab Saudi kan di sana kan juga pasti uh, culture-nya beda ya kan. Terus mungkin orang-orangnya juga beda, terus ketemu sama kalau di sana juga kan pasti ketemu sama orang Nigeria juga, sama orang-orang di Asia, Afrika mungkin yang kuliah di sana. Nah, itu gimana nih? Maksudnya sistem pergaulannya sih. Nah, itu seperti apa buat adaptasinya? Kalau untuk pergaulan, ya selama tadi sudah kita, misalkan sudah ada basic untuk berbahasa, bahasa Arab seperti itu yang jadi ya bahasa universalnya lah untuk di kampus. Jadi untuk kita berkomunikasi dengan teman misalkan dari Inggris atau dari Rusia atau dari Cina dan sebagainya, ya kita berhubungan dengan menggunakan bahasa Arab. Hmm, Jadi penting juga kalau sudah ada modal akan lebih mudah lah untuk bergaul hmm, dengan orang-orang asing tadi. hmm, Terutama kita misalkan di kamar itu hmm, biasanya diacak. hmm, Jadi nggak mesti, kadang sih memang ada yang pasangan dengan Indonesia hmm. Indonesia begitu satu kamar. Tapi kadang juga ada dengan yang negara lain. Nah, itu ya Hmm, memang harus menyesuaikan adat istiadat dan sebagainya karena kita datang dari background yang eh, berbeda-beda. Ini memang harus ada penyesuaian begitu. Jadi harus oh, berusaha memahami satu dengan yang iya lain. iya iya iya. Tapi di sana ada kayak di sini kan ada HIPMI ya, himpunan mahasiswa Islam misalkan, kalau IMM gitu. Nah, di sana juga ada Mhm. nggak maksudnya himpunan yang mahasiswanya mahasiswa itu mahasiswa Indonesia yang kuliah di terutama di Universitas Islam Madinah ini.
Ada nggak seperti itu? Kalau di sana perkumpulannya namanya PPMI Madinah. Oh, PMI Madinah. Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Islam Madinah gitu di sana. Jadi itu yang menghimpun ya seluruh mahasiswa yang di Madinah, baik Hmm, itu di kampus UIM atau di kampus hmm, yang lainnya. hmm. Atau bahkan mungkin ada yang melanjutkan kuliah di kampus Masjid Nabawi. Jadi di Nabawi dan Masjidil Haram itu juga ada kampusnya. Oke. Terakhir nih pertanyaan terakhir sebelum kita mungkin uh, sesi tanya jawab ya. Kalau Rizky sendiri ada nggak ini keinginan untuk ngambil S2 lagi di Islam Madinah atau mungkin malah Al Azhar misalnya seperti itu, ada ini nggak, ada rencana nggak? Kalau daftar S2 itu biasanya mahasiswa Madinah sebelum keluar, biasanya semester-semester akhir, semester 7 atau semester 8 itu akan ditawarkan untuk melanjutkan S2 lagi Hmm, di Madinah. Tapi harus ya melewati skema ujian. Nah, ini harus ada hmm, ujiannya seperti itu. hmm, Eh, Kebetulan untuk kemarin saya sudah nyoba, ya belum diterima seperti itu. Jadi sudah hmm, pernah nyoba untuk di kampus, tidak diterima karena memang saingannya biasanya dari setiap fakultas diambil satu atau dua ya, dari satu negara yang sama seperti hmm. itu. Jadi memang Oh, agak iya, iya, berat iya, iya. apa saringannya seperti itu. Iya. Oke. Kita mungkin ke sesi tanya jawab ya. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, nanti bisa ditulis di kolom komentar, atau kalau misalkan bersedia mungkin bisa langsung open mic. Silahkan. Oke. Ini ada pertanyaan mungkin ini mengenai waktu. Ini kalau misalkan setelah lulus SMA terutama ya kan, karena Mas Rifki ini S1-nya yang dapat beasiswa. Itu ada rentan waktu nggak? Misalkan harus ada, kan berapa misalkan kakakku sendiri itu kan ada rentan 1 tahun ya untuk mendapatkan beasiswa di Al Azhar. Nah itu yang di Islam Madinah itu apakah ada rentan? Misalkan kita harus nunggu dulu nih gitu. Nah itu ada nggak? Kalau untuk syarat, kalau rentang umur itu untuk yang pendaftar S1, umurnya dimulai dari 17, Hmm? terakhir umur 25 tahun Hmm. untuk bisa mendaftar. Dan ijazah SMA-nya itu nggak boleh umur ijazahnya lebih dari 5 tahun Hmm. seperti itu. Tapi kalau untuk setelah kita ngeplay Hmm. berkas di websitenya itu Hmm. sampai nama kita keluar itu Hmm. nggak ada yang tahu pasti kapan Kirim pasti kita ya. bisa keluar namanya. Oh Rahasia gitu. ilahi lah seperti itu. Iya, Jadi iya, ada iya. yang daftar langsung tahun itu keluar, ada yang saya ini mungkin kalau di total 2 atau 3 tahun sejak daftar baru keluar namanya. Oke, Nah, oke. jadi mungkin kalau pesan atau ada yang punya keinginan untuk ke kampus UIM seperti itu, karena ini apa banyak sesuatu yang tidak bisa dipastikan, Hmm. hendaknya punya ya kuliah juga di Indonesia sambil Hmm. kuliah dulu. Nanti Hmm. kalau memang rezekinya ke sana Hmm. ya tinggal misalkan yang di Indonesia ditinggal begitu. Hmm. Tapi kalau takutnya kita hanya mengharap di situ nggak keluar-keluar nama kan rugi seperti itu. Jadi Iya, harus ada iya. biasanya teman-teman seperti itu dia melanjutkan kuliah dulu di Hmm. Indonesia tanpa Sambil menunggu ya. diketahui mungkin dia semester 2 3 kadang Hmm. mendapat panggilan seperti itu, Mas. Hmm. Baik, pada intinya mungkin ini resume obrolan kita, interview kita ya pada malam hari ini. Yang jelas mungkin yang dari sisi, karena kan kebutuhan bahasa itu penting, berarti kan memang pertama harus dipersiapkan dulu dong bahasanya gitu. Bukan mungkin walaupun di sana ada sesi untuk belajar, tapi setidaknya di sini dulu kalau misalnya memang berniat untuk mendapatkan beasiswa di Timur Tengah, setidaknya harus mempersiapkan ya bahasanya, dari segi bahasa yang pertama, yang mungkin yang karena pembelajarannya menggunakan bahasa Arab ya. Yang kedua mungkin beberapa teknis-teknis
persyaratan yang memang harus dipenuhi ya. Tadi kalau diceritakan ada 3 cara untuk masuk ke Universitas Islam Madinah. Salah satunya yang menggunakan yang ketiga tadi yang mengumpulkan syarat-syarat ya. Ini Mas Ulis, untuk yang 2 tahun akhir ini sudah tidak ada yang interview, jadi hanya mengupload berkas sekarang nih. Jadi yang berkas saja. berarti sekarang hanya mengupload. Ada yang jalur kedua ke umroh sekalian interview, udah nggak ada. Nggak ada, dan sehnya juga nggak ke Indonesia lagi. Jadi cuman ngupload berkas begitulah. Oke, baik. Oke, baik. Mungkin kalau misalkan kita ada yang pengen untuk mendapatkan beasiswa di Islam Madinah, mungkin kita bisa bikin sesi khusus ya. Maksudnya kan berkasnya kita harus siapin, terus hal-hal yang bersifat teknis juga harus siapin, seperti itu. Nah, mungkin karena ini keterbatasan waktu ya, ini mungkin lain waktu kita bisa sambung lagi, terutama dengan topik-topik yang berbeda. Mungkin nanti ada beberapa kita akan bawa topik mengenai pelatihan, maksudnya bahasa Arab atau hal-hal yang misalkan di sana apakah ada yang misalkan jurusan yang berupa hafalan Al-Quran kayak gitu kan, mungkin kita bisa bahas tersendiri. Itu saja mungkin pada sesi malam ini kita akhiri. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semua. Saya ucapkan saya atas nama Muhammad Mukhlis dan Ustadz Muhammad Rifki Mubarak ya, mungkin menyampaikan terima kasih ya. Saya tutup dengan bacaan dan doa kafaratul majlis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.